keluarga berencana itu sama apa saja aturan hukum yang mengaturnya? Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan saudari tentang apa isi UKB dan apa aturan yang mengatur tentang keluarga berencana. Oke, di sini ada beberapa definisi tentang keluarga berencana itu sendiri ya. Yang pertama dari Mbak Sari, dia menyebutkan bahwa keluarga berencana itu merupakan usaha untuk mengukur ya atau mengatur jumlah anak dan juga jarak antar anak itu sendiri. Nah, kemudian menurut Kementerian atau Kementerian Kesehatan, keluarga berencana adalah suatu usaha untuk merencanakan kehamilan bagi pasangan yang sudah menikah dengan tujuan untuk menciptakan keluarga kecil yang bahagia dan juga sejahtera. Nah, keluarga berencana sendiri adalah program dari pemerintah, tepatnya pada masa Orde Baru untuk meregulasi angka kelahiran yang dimulai pada tahun 1910. Dasar aturan hukum yang mengatur adanya keluarga berencana ini adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1970 dengan dibentuknya secara resmi lembaga BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Saya ingin bertanya kenapa keluarga berencana ini diperlukan? Beberapa alasan ya kenapa kami diperlukan, terutama bagi keluarga yang sudah menikah. Yang pertama adalah untuk mencegah kehamilan beresiko tinggi. Artinya jangan sampai kehamilan itu terlalu cepat atau terlalu tua yang pada akhirnya bisa menyebabkan kematian ibu dan juga anak. Kemudian yang kedua itu adalah untuk menarik jarak kelahiran itu sendiri. Jangan sampai antara satu anak dengan anak selanjutnya itu memiliki jarak yang sangat dekat. Ini juga demi kepentingan kestabilan ekonomi keluarga itu sendiri. Karena membesarkan anak bukan hanya sekedar melahirkan saja, tetapi juga ada kepentingan kesehatan, kemudian kebutuhan seperti makanan, ya, minuman, dan juga susu sebagai macamnya perlu diperhitungkan ketika akan memiliki beberapa anak dalam jarak yang dekat. Kemudian yang ketiga itu adalah memungkinkan wanita untuk mengembangkan karir. Tentu beberapa wanita sebelum nikah ada yang sudah memulai karirnya. Nah, setelah menikah ya adanya tuntutan untuk memiliki anak dan juga pentingnya menjaga jarak antara satu anak dengan anak lainnya adalah demi kepentingan si perempuan itu sendiri. Jangan sampai karena jaraknya terlalu dekat ya sehingga si perempuan tidak bisa mengembangkan karirnya di masa-masa awal. Kemudian yang keempat adalah mengurangi stres dalam keluarga. Kelima, itu menciptakan keluarga yang sehat dan sejahtera. Karena jarak anaknya sudah diatur dengan baik, kemudian jumlah anaknya pun ya sudah ditentukan, misalnya 2 anak itu, maka tentu keluarga yang tercipta adalah keluarga yang bahagia dan juga lebih sejahtera karena kebutuhan akan tuntutan ekonominya tidak terlalu banyak yang ditanggung. Dan terakhir itu adalah mengendalikan jumlah penduduk. Tentu jumlah penduduk yang melebihi batas kapasitas wilayah atau pendapatan per kapita suatu penduduk itu juga dipengaruhi oleh jumlah tingkat kelahiran di suatu penduduk. Nah, apabila jumlah kelahiran penduduk itu dapat dikontrol, maka bisa dipastikan pendapatan per kapita penduduk pun tetap tinggi. Saya ingin bertanya, siapa saja yang memerlukan KB itu? Yang pertama itu ada pasangan suami istri yang ingin mengatur jumlah dan jarak anak. KB ini bisa dipresentasikan untuk mengatur jumlah anak agar menjaga juga kesehatan ibu dan anak. Tentunya ada pasangan yang ingin menunda kehamilan. Ini biasanya terjadi ketika pasangan setelah menikah tapi belum siap untuk mempunyai anak, baik dengan alasan pendidikan, menjaga karir, baik keuangan yang belum memadai. Yang ketiga ada individu dengan kondisi kesehatan khusus. KB dapat menjaga individu dengan kondisi kesehatan khusus jika hamil itu akan terjadi suatu kecelakaan gitu. Jadi KB membantu kita untuk menjaga jarak kehamilan dan agar menjaga tubuh ibu itu lebih baik. Antara ada pasangan yang ingin menjaga kesehatan ibu, KB bisa menjaga jarak yang saya bilang tadi untuk menjaga kesehatan tubuh maupun mental ibu. Sejak kapan KB itu perlu dipersiapkan? Apakah sebelum menikah atau setelah punya anak? Seperti yang saya dapatkan dari bahan bacaan itu KB itu sebenarnya tergantung setiap pasangan mau itu sebelum menikah atau setelah memiliki anak pertama. Nah, menurut saya lebih baik itu sebelum menikah biar pasangan pada saat masa mereka itu pacaran ataupun taruh itu bisa menentukan jarak kelahiran anak atau kapan mau melahirkan anak pertama ataupun anak kedua. Dan ini juga bisa mengontrol atau persiapkan keuangan mereka itu untuk melahirkan anak. Pak, saya bertanya, bagaimana sih cara mempersiapkan KB yang baik dan benar? Bagaimana mempersiapkan KB yang baik? Nah, yang pertama ada kontrasepsi alami, di mana metode ini bisa digunakan dengan cara menghitung masa subur wanita melalui perhitungan siklus menstruasi. Terus yang kedua ada BKB. Nah, alat kontrasepsi ini paling banyak digunakan oleh orang. Di dalam BKB ini biasanya terdapat hormon estrogen dan progesteron yang dapat mencegah ovulasi. Terus yang ketiga ada kondom pria. Nah, alat kontrasepsi ini bisa digunakan pria pada alat kelaminnya untuk mencegah keluarnya sperma pada saat berhubungan intim. Terus yang keempat ada implan. Implan merupakan alat kontrasepsi yang
berbentuk seperti korek api yang biasanya digunakan pada kulit, terutama di lengan bagian atas. Nah, implan ini mengandung hormon progesterin yang dapat mencegah terjadinya kehamilan secara 3 tahun. Kelima ada IUD. IUD atau Interactive Device. IUD ini merupakan alat kontrasepsi yang berbentuk seperti huruf T. IUD ini biasanya digunakan pada wanita, lebih tepatnya pada rahim wanita untuk mencegah terjadinya kehamilan pada saat melakukan berhubungan intim. Jelas yang misalnya apa saja manfaat dari KB? Jadi di sini ada 6 manfaat dari KB. Yang pertama itu adalah menekan kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi penggunaan alat kontrasepsi dapat menurunkan risiko terjadinya kehamilan di usia muda bahkan di usia yang lebih tua. Lalu yang kedua adalah mendorong kecukupan ASI dan pola asuh anak yang baik. Jadi jika seorang anak yang berumur di bawah 2 tahun dan anak tersebut memiliki seorang adik, maka sudah dipastikan anak pertama tidak mendapatkan ASI cukup dan ini akan mengganggu pada kesehatan anak sendiri. Yang ketiga adalah mencegah gangguan kesehatan mental keluarga. Nah, apabila kita melihat dari segi kesehatan, maka pasca kelahiran seorang ibu sering mengalami yang namanya depresi. Bahkan dari sisi ayah sendiri juga akan mengalami depresi apabila secara fisik, mental maupun ekonomi tidak terpenuhi. Lalu yang keempat adalah mengurangi angka kematian bayi dan ibu. Jadi apabila rendahnya angka kehamilan, maka rendah pula angka kelahiran, maka ini akan mengurangi angka kematian terhadap bayi maupun ibu. Lalu yang kelima adalah mencegah gangguan kesehatan reproduksi. Jadi selama kehamilan, seorang ibu akan mengalami berbagai masalah kesehatan, diantaranya seperti hipertensi maupun persalinan yang prematur. Yang keenam adalah mencegah terjadinya penyakit menular seksual seperti sifilis, gonore maupun HIV AIDS. Baik, terima kasih teman-teman semuanya atas antusias dan juga partisipasi dari kalian semua. Semoga ilmu yang kami bagikan hari ini bisa bermanfaat